Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Imamatul Ulia. Saya mahasiswa dari IAIN Kudus dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan coba menjelaskan materi tentang statistika, distribusi frekuensi, angka indeks, dan probabilitas. Selamat menyaksikan. Coba menjelaskan tentang statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif yaitu statistika yang berkenaan dengan bagaimana data dapat digambarkan atau dideskripsikan baik secara numerik maupun secara grafik. Dan yang kedua, statistika inferensial yaitu statistika yang berkenaan dengan permodelan data dan pengambilan data berdasarkan analisis. Yang kedua, ada metode statistika. Metode statistika ada dua, yang pertama eksperimen dan yang kedua survei. Metode eksperimen yaitu tindakan pengamatan untuk mengecek secara langsung yang melibatkan pengukuran terhadap sistem yang dikaji. Dan yang metode survei yaitu metode pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Tipe pengukuran dalam statistika. Ada 4 macam tipe. Yang pertama skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang keempat skala rasio. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal yaitu skala yang hanya bisa membedakan sesuatu yang bersifat kualitatif, misalnya jenis kelamin, agama, dan warna kulit. Dan yang kedua ada skala ordinal, yaitu skala yang bukan hanya membedakan, namun juga menunjukkan tingkatan, misalnya pendidikan dan tingkat kepuasan. Yang ketiga ada skala interval, yaitu skala yang berupa angka kuantitatif namun tidak memiliki nilai nol mutlak, misalnya tahun dan suhu dalam Celcius. Dan yang terakhir ada skala rasio, yaitu skala yang berupa angka kuantitatif yang memiliki nilai nol mutlak. Yang terakhir ada fungsi dan peranan statistika. Fungsi dan peranan statistika yang pertama, mengurangi sebab akibat yang kompleks dan rumit. Yang kedua, meringkas data ke dalam bentuk yang lebih mudah mengerjakannya. Yang ketiga, meramalkan secara ilmiah tentang suatu gejala yang akan terjadi. Yang keempat, memungkinkan pencatatan paling eksak data penyelidikan. Yang kelima, memaksa penyelidik menganut tata pikir yang definit dan eksak. Oke, kita masuk ke materi kedua, yaitu distribusi frekuensi. Di sini saya sudah mencoba menuliskan contoh soal data berkelompok ya. Di sini ada tentukan median dari data di bawah ini. Nilainya ada 33 sampai 39, 5 frekuensi. Dan yang terakhir 68 sampai 74 ada 8 frekuensi. Oke. Sebelum kita menentukan, sebelum kita ke rumus, kita masuk di sini kita tambahkan frekuensi kumulatif untuk mempermudah kita ya. Oke, di sini 5 ditambah 8, 13 ditambah 13, 26 ditambah 18, 34 tambah 12, 46, dan yang terakhir 46 ditambah 8 sama dengan 54. Jadi jumlah frekuensinya ada 54. Oke, kita langsung masuk ke rumus. Median sama dengan L plus setengah N min F K per FM dikali P. L itu di sini adalah tepi bawah. Tepi bawah maksudnya adalah tepi bawah kelas frekuensi. Di sini
kan median. Median adalah nilai tengah. Jadi kita ambil nilai tengahnya dulu. Di sini kan frekuensinya 54. 54 dibagi 2 sama dengan 27. Nah, kita lihat 27 ada di mana? Nah, ini kan baru 26, berarti 27-nya ada di sini. Berarti ini kelas mediannya. Oke, L tepi bawah kelas 54 dikurangi 0,5, berarti 53,5. Ditambah setengah N. N tadi adalah banyaknya data. Nah, setengahnya berarti 27. Dikurangi FK. FK frekuensi kumulatif sebelum median. Nah, ini kan kelas mediannya. Sebelumnya berarti yang ini 26 per FM. FM itu frekuensi kelas. Frekuensi kelas. Berarti 18 dikali P. P adalah panjang kelas. Di sini nilainya 54 sampai 60. Berarti 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Berarti panjang kelasnya 7. Oke, kita langsung kerjakan. 53,5 plus 1 per 18 dikali 7 plus 5 sama dengan 7 per 18 53,5 plus 0,38 sama dengan 53,88. Oke, jadi median dari data tersebut jumlahnya adalah 53,88. Oke, kita masuk ke materi ketiga tentang angka indeks. Oke, angka indeks tujuannya adalah untuk melihat harga barang atau harga saham. Jenis indeks menurut penggunaannya ada 3, yaitu indeks harga, indeks kuantitas, dan yang ketiga indeks nilai. Nah, di sini sudah ada contoh soal. Diketahui harga rata-rata 6 macam barang beserta tingkat penggunaannya sebagai faktor penimbang adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada tabel nama barang, ada beras, ada gula pasir sampai minyak tanah. Di situ juga ada tingkat penggunaan. Lalu ada harga rata-rata dalam persen pada tahun 2001 sampai 2002. Yang ditanyakan yaitu hitunglah indeks agregatif tertimbang. Kita langsung masuk ke rumus. Indeks tertimbang sama dengan jumlah PN kali V per jumlah T kali V. Oke, sebelum kita masuk ke sini, PN adalah komoditas tahun yang ditanya. Komoditas tahun yang ditanya berarti ini 2002. Nah, W-nya ini adalah tingkat penggunaannya. Jadi di sini pada tahun 2002 ini dikali dengan tingkat penggunaannya. Nah, untuk mempermudah kita buat tabel di sampingnya ya. Untuk memudahkan, oke, kita kali satu persatu. 2650 dikali 32, 84, 1800, 75, 900, 56.100, 12.000, 32.400. Oke, kita masuk tabel yang kedua. PT kali V. PT ini adalah harga komoditas tahun dasar. Tahun dasar berarti 2001 dikali dengan tingkat penggunaannya ya. Sama seperti tadi dikali 11, 2500 dikali 32, 80.000.
lalu 71.400, 71.500, 52.000, 8.000, terakhir 28.800. Oke, karena di sini pada rumusnya adalah jumlah PN kali W dan jumlah PT kali W, berarti ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Oke, jumlahnya ada 335.450 dan 310.700. Oke, kita langsung masukkan jumlah PN kali W 335.450 per 310 kali 700 sama dengan, oke, di sini sudah PN 335.450 per 310 kali 700 sama dengan 1,0796. Nah, karena ini di sini harga rata-rata rupiahnya dalam persen, jadi kita hasilnya ini kita kali dengan 100 sama dengan 107,96. Oke, jadi harga indeks agregatif tertimbang hasilnya adalah 107,96. Oke, kita masuk ya ke rumus yang pertama itu. Di sini kotak A saya tulis merah sama putih, bola merah sama bola putih ya, sama dengan, oke, kotak A di sini ada 25 bola merah. Nah, per, kita tambahkan 25 ditambah 10 sama dengan 35. Lalu kita kalikan dengan yang bola putih, ada 10 per, nah, karena di sini keterangannya adalah setelah diambil tidak dikembalikan lagi, otomatis setelah diambil lalu dikurangi 1, berarti 35 dikurangi 1 34. Oke, yang kedua kotak B sama merah dan putih. Nah, kotak B berisi 5 bola merah per 5 ditambah 15, berarti 20 dikali yang putih 15 per, sama seperti tadi setelah diambil dan dikembalikan, berarti 20 dikurangi 1 19. Oke, kita jumlah 25 per 35 sama dengan 0,71, 10 per 34 0,29 sama dengan 0,21. Bahwa 5 per 20 0,25 dikali 15 per 19 0,78 sama dengan 0,20. Oke, di sini berapakah probabilitas dalam pengambilan bola pertama berwarna merah dan pengambilan bola kedua berwarna putih? Berarti kita jumlahkan 0,21 ditambah 0,20 sama dengan 0,41. Jadi, probabilitas dalam pengambilan bola pertama akan berwarna merah dan bola kedua berwarna putih adalah 0,41. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.